بيت المصطفى طهوري هم أمان الأرض هم أمان الأرض هم أمان الأرض ضيف الذاكرين. Nah itu kalimatnya. Hum amanul ard faddakhiri. Merekalah ahlu bait. Selama masih ada ahlu bait di alam ini, amanul ard, bumi ini aman dari kiamat. Maka selama masih ada ahlu bait an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga negeri kita. Dan kabar gembiranya, negeri ini, negeri kita Nusantara ini, wabil khusus Indonesia, adalah negeri yang paling banyak zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan syukran lakum ya sayyidana ya Rasulullah, syukran lakum ya zurriyata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih wahai baginda, terima kasih wahai zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah bi barakati wa karamati sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi wa sahibul ijazah Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Hafizulu wa Syekh Zaini bin Abdul Ghani Abakurus kumpul Martapura Kalimantan wal awliya was syuhada was salihin fi qaryah Surabaya Jawa Timur wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri wa asraril Fatihah. Rahmaturrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa farjahallah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wassallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalhatil alamin. وسلم ورد أصحاب ساداتنا رسول الله أجمعين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Mari sama-sama kita baca doa 3 kali. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, segenap para habaib, segenap para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada guru kita panjenenganipun Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakubah, kepada guru kita Al-Habib Abdullah Al-Hamid, wa jami'il habaib dan seluruh para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan nama beliau satu persatu karena banyaknya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua para habaib senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada guru kita, kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Guru kita Buya Rozi dari Banten, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya, matur nuwun. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus sambung abadi hatta ila yaumil qiyamah. Begitu juga kepada guru kita Kiai Haji
Gus Muhammad bin Ahmad Syadili, begitu juga kepada guru kita Kiai Haji Gus Abdul Qadir bin Ahmad Syadili, akhina fillah Gus Ibrahim bin Sidil Walid Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili, dan seluruh para kiai, para alim, para ulama yang tidak bisa kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada beliau semuanya. Wabil khusus alhamdulillah telah hadir bersama kita Kiai Haji Nur Khalis Misbah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah Krian Sidoarjo. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Begitu juga kepada keluarga besar Syekhona Khalil Bangkalan, yaitu dzurriyyah daripada Syekhona Khalil, Kiai Haji Rasaib, Kiai Haji Rasahlan, dan seluruh para dzurriyyah daripada Syekhona Khalil Bangkalan, dan juga keluarga besar daripada Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, dzurriyyah daripada Kiai Khazin, dzurriyyah daripada Kiai Hamdani, Kiai Ya'qub, beserta seluruh keluarga besar Pondok Siwalan Panji Sidoarjo, dan semua para kiai, para ulama yang mudah-mudahan semua para kiai, para ulama senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kami lupakan yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita cintai, segenap pejabat pemerintah baik sipil, TNI dan Polri, wabil khusus yang telah memberikan sambutan tadi, penasehat Majelis Riyadhul Jannah Pusat, yaitu Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, beserta Forkopimda Jawa Timur, yang mudah-mudahan semua para umarok kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah lahiran wa batinan. Begitu juga yang kami hormati staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Kepala BPPT Jatim, Kepala Dinas Perindak, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Biro Kesra, Kepala Biro Perekonomian, dan Kepala Dinas Umum, dan semua daripada para umarok, Kapolres Tabes Surabaya, Kapolsek Jambangan, Ketua Takmir Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua keluarga besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, mudah-mudahan segala niat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan mudah dan hajat akhirat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah dimanapun berada, yang telah hadir di berbagai daerah, yang telah hadir pada malam hari ini, luar biasa. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih atas kehadiran semua para pecinta-pecinta Rasulullah, pecinta Majlis Riyadhul Jannah, yang mudah-mudahan kalian semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya cintai segenap kepengurusan Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, baik dari tingkat pusat, Korda, koordinator daerah, kota maupun kabupaten, koordinator kecamatan, koordinator desa, baik Riyadhul Jannah Surabaya, Riyadhul Jannah Sidoarjo, Riyadhul Jannah Malang Raya, dan seluruh Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Dan tidak kami lupakan Riyadhul Jannah cabang istimewa luar negeri, yaitu Riyadhul Jannah Hong Kong, Riyadhul Jannah Korea Selatan, Riyadhul Jannah Malaysia, Riyadhul Jannah cabang istimewa Jerman,
yang mudah-mudahan semua pengurus Riyadul Jannah beserta jamaahnya baik dalam negeri maupun luar negeri, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat walafiat, Allah senantiasa memberikan panjang umur, diberikan kekuatan oleh Allah zahiran wa batinan, sehingga dapat mengabdi untuk Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah hatta ila yaumil qiyamah. Wa ila hadratin nabi bisri wa asrarin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Malikul Din, ya kan amna sa'an mustaqim. Shiratal ladzina ta'ala Para hadirin hadirat, para mirsa, para pendengar dimanapun berada yang senantiasa dikirimi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mulai dari tadi kita sudah mengisi majlis yang mulia ini dengan penuh keberkahan, dengan suasana yang penuh kekhusyuan, dengan suasana yang penuh ketenangan, sehingga majlis malam hari ini terasa berbeda. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahibul ijazah yang memberikan ijazah Maulid Simtuduror kepada Riyadul Jannah, yaitu Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Solo dan juga Abah Guru Sumpul Martapura Kalimantan. Beliau menyampaikan, jadikanlah majlis Maulid ini majlis yang penuh kekhusyuan. Dengan khusyuknya kita baca maulid dan baca sholawat, itu sebagai ta'zim, sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam maulid Simtuduror, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang kita baca dapat menyambungkan hati kita dengan Rasulullah. Sholawat yang kita baca dapat menyambungkan ruh kita dengan Rasulullah. Maka dari itu, jangan sampai kita menganggap remeh sholawat. Jangan sampai kita anggap enteng membaca sholawat. Karena setiap bait-bait bacaan sholawat yang kita baca dapat menyambungkan ruh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu para hadirin, pertahankanlah majlis yang mulia seperti ini. Jangan tinggalkan majlis maulid, jangan tinggalkan majlis ilmu. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, man 'azzama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraati la yurjal min dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Barang siapa memuliakan, barang siapa mengagungkan majlis maulidnya Rasulullah SAW, yang mau mensyiarkan dengan adanya majlis maulidnya Rasulullah SAW, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali membawa iman husnul khatimah. Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab, maka Allah akan masukkan surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat di dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan dengan barakah salawat yang kita baca, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Nardaji minka syafa'ah, nardaji minka syafa'ah, nardaji minka syafa'ah li jami'il hadirina. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan mau'idhah hasanah sekaligus majlis ta'lim yang akan disampaikan oleh guru kita Abu Ya Ar-Razi, maka sebelumnya perlu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan siapapun yang ikut andil mensukseskan acara malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza.
Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya dengan balasan yang lebih baik, dan lebih baik. Dan juga kami atas nama keluarga besar Majelis Riyadhul Jannah memohonkan maaf lahir batin apabila terdapat kesalahan, khilafan, kekurangan. Saya di sini hanya pembantu. Saya di sini hanya pelayan. Apabila ada kesalahan khilafan, kula nyuwun agungi pangapunten. Mohon maaf lahir dan batin. Dan yang terakhir, doakan kami mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan zahiran wa batinan sehingga dapat mendampingi panjenengan semuanya hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Maka untuk selanjutnya perlu saya sampaikan, maaf Buya Razi, malam hari ini adalah pembukaan kegiatan Majelis Riyadhul Jannah setelah kita mengadakan safari maulid 40 malam. Jadi ketika masuk bulan maulid, Majelis Riyadhul Jannah selalu mengadakan safari maulid selama 40 malam, berturut-turut tiap malam. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih tahun 2009 sampai tahun ini, berarti berapa tahun ini? 14 tahun kurang lebih. Dan berdirinya Riyadhul Jannah ini tahun 2000. Jadi setelah mendapatkan ijazah daripada Al-Habib Anis, baru bil barakah bisa mensyiarkan maulid Habsyi. Dan tahun 94 itu mendapatkan ijazah daripada Abah Guru Skumpul yang ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 23 tahun Majelis Riyadhul Jannah berjalan, dan alhamdulillah pusatnya ada di Kota Malang, dan alhamdulillah sudah menyebar seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin lusa saya ke Hong Kong, di Riyadhul Jannah Hong Kong, sekaligus sambang jenguk Riyadhul Jannah Hong Kong yang ada di sana. Masya Allah perjuangannya, karena di sana minoritas Muslim. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Dan juga pengurus-pengurus yang lain di Jerman, di Hong Kong, di Korea Selatan, Malaysia, mudah-mudahan Allah menyelamatkan semuanya. Allah memberikan kekuatan lahir wa batin. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan juga, mohon doanya Buya Razi, khususnya Majelis Riyadhul Jannah ini mudah-mudahan terus dapat menjadi pelayan Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah. Kita kumpul di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu baru ditutup safari maulid 40 malam di Markas Riyadhul Jannah Pusat di Pondok Pesantren Ar-Riyad Riyadhul Jannah Pusat di Malang. Alhamdulillah luar biasa yang hadir, sampai tanah berapa hektar tidak muat untuk jamaah. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semua para jamaah diberikan sehat walafiat. Dan insya Allah nanti tanggal 27 April saya undang kepada semua jamaah Riyadhul Jannah dimanapun berada. Tanggal 27 April halal bihalal Riyadhul Jannah se-Indonesia bertempat di Islamic Center Kota Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi, insya Allah halal bihalal Riyadhul Jannah se-Indonesia tahun depan, tahun 2024, jatuh tanggal 27 April, bertempat di Islamic Center Kota Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana kemarin kita di Masjid Istiqlal Jakarta, maka insya Allah tahun depan kita sama-sama berangkat ke Pulau Lombok. Mudah-mudahan semua jamaah diberikan rizki yang barokah sehingga dapat istiqomah hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka langsung saja kita dengarkan mau'idhah hasanah sekaligus majlis ta'lim. Setelah itu kita tutup dengan doa maulid. Insyaallah malam ini malamnya penuh keberkahan untuk kita semuanya. Mari kita dengarkan dengan khusyuk nasihat-nasihat daripada guru kita, yaitu Abuya Ar-Razi dari Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
izin Habib. Astagfirullahaladzim. Surya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a We know you're hovering over that button, but we need your help. We have a better button, we promise. Right on time. Not bright enough? Makeup flash. Still not enough? All right. Sarge, you tried your best. They don't know what they're missing. Let's get back to the epic battles. Mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlu bait Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai pewaris dan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa warasatihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama saya dan kita semua cintai pewaris daripada Kiai Abdur Rahim ya, Syazili, yaitu Gus Rafi dan Gus Ibrahim dan saudara-saudari beliau. Semoga Allah kuatkan perjuangan beliau, Allah tambah besarkan majelis beliau, Allah istiqamahkan kita dan beliau di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga para habaib yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi saya lihat ada salah satu pembina Al-Habib Abdurrahman Barakbah ya. Semoga Allah kuatkan beliau di jalan kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para kiai, para muallim, para guru di majelis ini majelis harum sekali. Saya seakan-akan dibawa ke majelisnya Abah Guru Sekumpul. Syahdu, lembut, tidak kelusak-kelusuk. Semoga ini dipertahankan terus. Karena menyebut nama baginda mesti dengan adab yang juga mulia, karena beliau sangatlah mulia. Meskipun kita bisa buat majelis malam ini, saudara-saudara kita di Palestina sungguhlah sangat sedih mereka. Kita kirimkan doa Al-Fatihah dan sedekah bantuan, semoga Allah menguatkan mereka yang masih hidup dan berjuang, dan Allah terima yang sudah gugur menjadi syuhada fi sabilillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Karena waktunya tidak panjang, saya ambil saja ujung yang dibaca, salah satu ujung yang dibaca dari Mahal Qiyam. Salah satunya adalah
hadir di depan kita. Bahkan tidak perlu hadir di depan. Tubuh ini, nyawa ini dari nurnya, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa tidak terasa, dia hadir bersama kita. Terdengar tidak terdengar jawabannya, dia selalu menjawab salam kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Asyraqal badru alaina. Sungguh telah terbit, asyraqa. Sungguh telah terbit. Apakah yang terbit? Al-Badru, sang purnama. Inilah salah satu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang purnama sejati. Kalau purnama yang ada sekarang di langit itu hanya mencapai purnamanya di malam 14. Tapi sang Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Al-Badrut Tam, sang purnama yang tidak pernah berkurang cahayanya. Dari awal bahkan sebelum lahir dalam nama Muhammad bin Abdullah, beliau sudah menjadi Al-Badrut Tam, yang mana Sayyidina Adam bertawassul dengan namanya. Sayyidina Adam sah pernikahannya. Sayyidina Adam diampuni semua dosanya karena bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sadar gak mahar Sayyidina Adam menikahi Sayyidatuna Hawa itu bersolawat. Baru sah mereka melakukan hubungan suami istri, barulah hamil Sayyidah Hawa. Siti Hawa hamil, boleh dipegang, boleh disentuh. Itu berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di darah kita, di daging kita, di tulang kita, di sumsum kita mengalir nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang bernama Al-Ab Al-A'zam, ayahanda agung, Abul Alamin, ayahanda alam semesta. Namun ada yang khassah. Yang khassah ini dua. Pertama, ahlu baitihi nasaban, ahlu baitnya secara nasab. Coba cari nasab kita semua. Kalau bukan nasab yang terhubung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pasti terputus di tengah jalan. Betul enggak? Tapi beliau para habaib yang sekarang difitnah oleh sebagian orang, nasabnya bahkan bersambung dan tertulis sampai hari ini, sambung kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Makanya tadi yang dibaca, ya, ya Rasulullah, terus coba tadi, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ash, ya Rafi'ash, ya Rafi'ash ni wad-daraji. Lanjut, bihim ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ard, hum amanul ard, hum amanul ard, dhifad-dhakirin. Nah itu kalimatnya, hum amanul ard fad-dhakirin. Merekalah ahlu bait. Selama masih ada ahlu bait di alam ini, amanul ard, bumi ini aman dari kiamat. Maka selama masih ada ahlu bait an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga negeri kita. Dan kabar gembiranya, negeri ini, negeri kita Nusantara ini, wabil khusus Indonesia, adalah negeri yang paling banyak zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, syukran lakum ya sayyidana ya Rasulullah, syukran lakum ya zurriyata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih wahai baginda, terima kasih wahai zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kami berharap jangan ikut-ikutan obrolan tentang nasab baginda hari ini. Sepakat? Ada orang menolak, ada orang menerima. As-sukut aula. Diam saja. Kenapa? Kita menerima nasab, baik nasab yang dulu melalui Wali Songo, adapun begitu juga nasab yang belakangan dari Hadramaut yang sekarang memenuhi negeri kita. Kita cinta kepada semua mereka. Inna nuhibbukum ya zurriyatal Mustafa. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami. Kalau terbit bulan purnama, masih muncul enggak bintang-bintang? Bintang-bintang semuanya hilang. Kalau sudah terbit bulan purnama, maka pewaris-pewaris baginda Nabi Muhammad SAW semuanya mengambil dari nur badrit tamam. Tidak ada orang yang tamam, tidak ada orang yang sempurna. Bahkan zuriat beliau tidak ada yang sempurna, apalagi pewaris-pewaris beliau. Yang sempurna hanyalah beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya suka sekali ketika tadi Gus Rofi suka minta maaf, padahal nggak ada salah apa-apa ya. Allah bertajalli melalui kolbunya dengan nama Allah Al-Afu, Allah yang maha pemaaf, yang maha memberi maaf. Dan hambanya ketika mendapatkan nur itu akan suka minta maaf. Allah marhamna bi'afwika ya Rabbana ya Afu ya Karim. Misla husnihi ma ra'ayna. Seperti seindah wajahnya, seindah dirinya, seindah nurnya, ma ra'ayna. Kita tidak pernah melihatnya. Ra'a beda dengan nazara. Ra'a itu bisa dengan basar, bisa dengan basirah. Basirah mata hati. Maka hadis ini, kalimat ini bukan hadis ini. Ini mengambil dari hadis Nabi SAW. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Hadis itu ada di kitab Syama'il. Hadis itu juga dinukil di dalam Syama'il yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf Nabahani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi. Tidak ada orang mimpi baginda kecuali karena saking cintanya kepada beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, alam bawah sadarnya menguasai alam sadarnya. Di saat itu dia melihat yang tidak dilihat oleh orang yang sadar. Maka sebenarnya melihat dalam keadaan sadar itu sebenarnya dia seperti mimpi, tapi dia bukan mimpi. Kenapa? Qalbu orang yang cinta Nabi Muhammad SAW lebih tenang daripada orang yang tidurnya nyenyak. Oleh karenanya meskipun matanya jaga, qalbunya, gelombang otaknya, gelombang hati dan jiwanya lebih tenang daripada orang yang sedang bermimpi. Maka dia akan diizinkan Allah melihat mimpinya dan mimpi orang yang bersamanya. Itulah rahasia kenapa ada wali diizinkan Allah tahu isi mimpi orang lain. Karena hatinya setenang orang yang sedang tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang karena Allah, Nabi SAW mengatakan, mataku tidur, hatiku tidak tidur. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ini mesti ada pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, ini pun diwariskan. Karena Nabi tidak mampu membaca kitab seperti orang-orang sekarang baca kitab secara jasadiah. Tapi ilmu yang di kitab yang kita baca hari ini semuanya bersumber dari nur Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya 10 tahun di Madinah.
Tapi sampai hari ini kajian-kajian tentang beliau tidak selesai di kampus-kampus. Hanya berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Dan tidak ada orang yang sanggup menceritakan tentang hakikat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini secara tuntas. Nggak ada yang sanggup. Inilah yang disebut mithla husnihi ma ra'aina. Seindah beliau tidak pernah kami lihat. Fil Iraqaini wa Syamin, baik di Irak ataupun di Syam. Kenapa disebut Irak dan Syam? Karena orang yang paling cantik wajahnya perempuan itu di negeri Syam. Sehingga Sayyidina Umar melarang perempuan-perempuan Syam dinikahi oleh orang Arab di zamannya. Ini kalau hidup di zaman Sayyidina Umar ini dilarang nikah sama orang Syam. Karena mereka cantik-cantik. Beda sama perempuan Jawa, lebih cantik lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masih cantikkah orang wajahnya putih, hidungnya mancung, tapi kalau ngomong ketus masih cantik gak? Masih cantikkah orang wajahnya Masya Allah, jika kita pandang kita lupa napas, tapi kalau dia tatap kita pun terkejut karena dia menatapnya seperti singa. Maka cantik itu ada cantik surah, suri, ada cantik maknawi. Idza jatama'at hadzal jamalain, hadzai al-jamal, dua kecantikan ini barulah disebut cantik hakiki, indah hakiki, gagah secara hakiki. Berkatalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang sibuk menceritakan betapa gagah dan tampannya Sayyidina Yusuf. Apa kata beliau dalam hadis yang hasan? Jamaluhu ay Yusuf nisfu jamali. Tampannya Sayyidina Yusuf baru separuh tampannya diriku. Coba bayangkan, Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu lupa diri, melukai tangannya tanpa disadari. Seandainya ada orang memandang Sayyidina Muhammad SAW, tidak hanya jarinya dia beri, dirinya, jiwanya dia akan beri. Itu sebabnya di perang Uhud beberapa sahabat wafat hanya karena ada tombak melayang kepada Nabi SAW. Maka dia menjadi tameng baginda Nabi Muhammad SAW. Karena al-hub az-zati, cinta mereka zati. Cintanya bukan pada rupa, cintanya merasuk sampai ke dalam jiwa. Maka Nabi SAW sangat pencemburu. Apa kata beliau ketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai setelah diriku. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ya Umar, engkau belumlah sempurna imanmu, sehingga hatta akuna ahabba ilaik, sehingga diriku lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Kalau lebih cinta pada diri sendiri, maka orang akan mendahulukan Nabi makan, orang akan mendahulukan hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Belum Sayyidina Umar berkalam, Sayyidina Abu Bakar sudah datang menyerahkan semua kepemilikannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan putrinya yang masih kecil dia katakan, wahai baginda, ini putriku, jika engkau berminat silakan dinikahi. Saya dengar nih Gus kita masih jomblo ini. Benar Gus? Enggak berani nerusin Gus. Apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, hadza binti, hazihi binti. Masih gadis. Sayyidina Umar gak mau kalah. Maka dia bawa putrinya, masih muda tapi janda, Sayyidatuna Hafsah. Apa kata beliau, ya Rasulullah, ini putriku meskipun janda tapi masih cantik. Jika engkau mau, engkau senang, ambillah, nikahilah.
Ternyata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lomba-lomba untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mal hubbu illa udhiyah. Ayuhal muhibbun, wahai para pecinta, tidaklah sah cintamu kecuali engkau berkorban kepada yang engkau cintai. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beliau berdua membuktikan cintanya, hartanya dikasih, rumahnya dikasih, kendaraannya dikasih, bahkan putrinya diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak nyuruh ya Bapak Ibu nyerahin anaknya ke dua Gus ganteng ini. Tapi kalau ada apa salahnya? Allahumma salli wa sallim barik alaih. Gusnya yang nggak mau ya. Mau nggak Gus? Banyak yang mau. Gusnya yang banyak, istikharahnya belum selesai. Allahumma apa ya? Allahumma zawwijhuma bi imra'atin salihatin arifatin billah abidatin lillah qanitatin saimatin amin ya rabbal alamin. Bayangkan melihat wajah Sayyidina Yusuf, itu ibu-ibu tidak terasa tersakiti ketika dia melukai tangannya. Maka wallahi aqul lakum, saya sampaikan, siapa saja yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan takut disakiti siapapun ketika cintanya telah merasuk ke dalam jiwa dan kolbu dan ruhnya. Idza tasala ruhuhu bi ruhihi sallallahu alaihi wasallam, apabila ruhnya sudah menatap kepada ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada lagi yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fastawa indahu al-madhu wasyatam, maka bagi dia akan sama orang yang memuji ataupun orang yang mencaci. Bagi dia cuma satu, ridha Allah wa syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ridha Allah dan cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lihatlah cintanya Nabi kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jika Sayyidina Utsman beliau masih jomblo, maka putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan kepada Sayyidina Utsman. Meninggal salah satu putrinya, dinikahkan lagi dengan Sayyidina Utsman kedua kalinya. Meninggal lagi, apa kata baginda? Ya Utsman, wahai Utsman, seandainya masih ada lagi putriku yang belum menikah, aku akan nikahkan dengan engkau. Dan semua putri Nabi adalah nur, li'annaha bintun nur. Semua putri Nabi, putra Nabi adalah nur, karena ayahandanya adalah nur. Nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka bernamalah Sayyidina Utsman Dzun Nurain, yang punya dua nur, sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hanya menikahi satu putri Nabi Muhammad SAW. Tapi putrinya ini makamnya lebih tinggi dari Sayyidina Ali. Maka semua anak Sayyidina Ali bukan bin Ali, lakin bin Fatimah. Semua antum lihat habaib zuriat Nabi dan para kiai yang bersambung nasabnya ke Wali Songo. Mereka zuriat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu ke atasnya bukan bin Ali, tapi bin Fatimah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Kenapa? Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rahmani mengatakan, li'annaha, karena Sayyidah Fatimah, beliaulah yang menduduki maqam Al-Qutbaniyah Al-Kubra Al-Uzma, karena poros kewalian semuanya keluar dari rahimnya radhiyallahu taala anha. Akhir umat ini walinya ditutup dengan Imam Mahdi. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW?
Al-Mahdi minni. Tapi tidak begitu cukup. Karena kalau minni, semua alam dari beliau, semua kita dari beliau. Semua kita bisa jadi Imam Mahdi? Tidak. Beliau khususkan, taksiskan min waladi Fatimah. Maka min yang biasanya litab'id, haza min litaksis. Min yang biasanya untuk menunjukkan sebagian, tapi ini spesial. Min di sini berarti kekhususan. Al-Mahdi dari keturunanku, bukan keturunan secara umum, karena wali Allah walaupun bukan ahlu bait itu juga keturunan ruhnya Nabi, ruhnya Nabi, bukan, tapi keturunan nasabi, ruhi, dua-duanya mesti zuriat Sayyidah Fatimah. Itulah salah satu fitnatud dajjal di akhir zaman dan sekarang telah mulai merebak. Zuriat Sayyidah Fatimah mulai difitnah. Mulai difitnah. Mulai orang gak percaya zuriat Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah. Ada yang ngomong gini, masa semua nasab kepada ayahnya? Kok itu para habaib kepada ibunda Fatimah? Cemburu mereka ya. Gak boleh cemburu. Karena kita tidak bisa memilih kita lahir sebagai apa. Suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini panjang kalau dijelaskan. Kita lanjut lagi, sedikit lagi. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnal khitami. Ya Allah. Maka orang yang baca Mahal Qiyam yang ini, dia terus istiqomah baca. Insya Allah. Tapi insya Allah ini pasti dia husnul khatimah. Maka orang yang suka Mahal Qiyam dan dia baca bagian ini, faj'al Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitami, kataballahu lahu ayuhal ahibba husnul khitam. Maka orang yang suka membaca ini dan dia hadirkan hati saat membaca ini, berdoa meminta kepada Allah, Allah akan tutup hidupnya dengan husnul khatimah. Wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Ya Allah, permohonan kami tolong engkau tunaikan. Bagian terakhir, 2 bait terakhir ini inti kajian malam ini. Saya akan ringkasnya. Wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami. Inilah inti dari bacaan Mahallul Qiyam. Maka baca Mahal Qiyam jangan main-main. Orang yang diizinkan Allah, ini yang kita minta. Kita minta wa'atina ma qad sa'alna, ya Allah, permohonan kami tolong dijawab. Apa permohonan kami? Akrimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, akrim. Apa mana akrim? Bukan muliakan. Itu terjemahan biasa, terjemahan anak pesantren. Akrim dari kata akrama yukrimu ikraman. Karam berarti kemurahan. Kalau sekedar mulia bisa azim, bisa ihtarim, ahrim. Tapi kalau akrim, ya Allah, dengan karammu, dengan kemuliaanmu, dengan judmu. Bukan karena salawat kami, ya Allah. Salawat kami belum khusyuk. Bukan karena ziarah kami, ya Allah, ziarah kami belum syahdu. Bukan karena tahajud kami, belum tentu juga. Bukan karena hadirnya kami di majelis ini, ya Allah. Kenapa ada kami yang masih lalai hatinya? Tapi akrim dengan kemurahan Engkau, ya Allah. Izinkan ruh kami yang sudah ternodai dengan hijab-hijab maksiat ini, Engkau dapatkan, Engkau berikan kemurahan hadiah. Maka boleh diartikan akrim, hadiahkan kami, ya Allah. Lika, ketemu ruh ini dengan roh makhluk paling mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang rajin baca ini, dihadirkan rasa ruhnya, bertemu ruh baginda. Satu saat ketika dia tidak lagi ingat doa ini, Allah akan hantarkan ruhnya bertemu ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kami alami, itulah yang dialami ayahanda beliau
Gus berdua ini ketika lupa minta mimpi, dikasih mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mimpinya dia tidak mengatakan ini berkat aku salawat, tidak, tapi karena kemurahan Allah Al-Karim, karena kemurahan Allah yang maha pemurah. Wa ablighil mukhtar anna min salatin wa salamin. Maka dibagi, dipisah antara akrim, muliakan ruh kami untuk bertemu, dengan abligh, sampaikan salawat dan salam. Artinya apa? Ya Allah, seandainya engkau belum bermurah memberikan kemurahan itu kepada kami, tetap saja ya Allah sampaikan salawat salam kami kepada baginda. Maka kita salawat bukan karena ingin ketemu Nabi, tapi karena Allah memerintahkan kita salawat kepada sang Nabi. Kita salawat bukan supaya bisnis kita lancar. Kita salawat bukan supaya urusan kita selesai, pangkat kita naik, jabatan kita panjang. Bukan. Itu salawat belum tulus. Salawat az-zati, salawat an-nuri, salawat al-qalbiyah, salawat ar-ruhiyah, salawat cinta tidak bersyarat. Itulah salawatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salawatnya Sayyidina Umar, salawatnya Sayyidina Uthman, salawatnya Sayyidina Ali, salawatnya para wali. Semoga Allah SWT memberkahi majelis ini, memberkahi muassis pendiri majelis ini, para pembina majelis ini, para habaib, para kiai, wabil khusus zuriat-zuriat beliau, dan semua yang hadirin hadirat malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin, amin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah ridha, Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Abu Ya Ar-Razi dari Jakarta yang telah memberikan mau'idhah hasanah sekaligus majlis ta'lim kepada kita semua. Masya Allah, ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan luar biasa. Mudah-mudahan dapat menguatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan guru kita Abu Ya Ar-Razi senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus abadi hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan kita aminkan doa Maulid dan kita baca talqin zikir, maka sebelumnya saya umumkan insyaallah putaran yang kedua nanti Sabtu malam Ahad tanggal 25 November bertempat di alun-alun kota Blitar. Sekali lagi insyaallah putaran yang kedua tanggal 25 November bertempat di alun-alun kota Blitar, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiyah dan istiqomah hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sampai detik ini. Alhamdulillah jadwal Riyadhul Jannah sudah padat nggih barokane jenengan sedaya, barokah panjenengan semuanya. Alhamdulillah sudah padat, insyaallah nanti 2025 baru kosong. Alhamdulillah barokah tungone panjenengan, barokanipun ridhone panjenengan, Allah memberikan lancar dan Allah memberikan sukses. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya, berkhidmah untuk Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat. Semoga akhir hayat kita bihusnil khatimah. Ingat pesan guru